Aja sepatu saya itu mahal ya oleh sampai ke komono kan yo malu ya tak. Iya. Karena sepatu saya tidak dianggarkan oleh APBD. Oke, selamat pagi sahabat Memo semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa tentang kepemiluan. Beliau ini selama ini ya sejak pemilu dilaksanakan melalui jalur pengawasan, beliau ini adalah ya yang pertama, memang pertama, produk pertama di pengawasan pemilu. Mari sahabat Memo kita sambut, inilah Mas Wahyudi. Selamat pagi Mas Wahyudi. Selamat pagi Pak Yogi. Apa kabar kasih. Mas Wahyudi? Alhamdulillah sehat Pak Yogi. Apa kegiatannya Mas? Saat ini masih merencanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait dengan penguatan demokrasi tentang kepemiluan khususnya. Masih nganu ya, jono penggawean aja. Tetap masih tetap kita laksanakan itu. Mas Yudi, Mas Yudi ini memang produk daripada pemilu yang sudah diawasi oleh lembaga independen. Betul. Yang awalnya bernama Panwaslu sampai menjadi badan sekarang ini ya. Mas Yudi, sejak kapan sampean menjadi pengawas pemilu? Ya. Terima kasih Pak Yogi. Kebetulan saya mengawali karir di pengawasan itu khususnya di pengawas pemilu itu sejak tahun 2009 yang saat itu pengawas pemilu itu masih badan ad hoc. Ad hoc ya. Jadi dibentuk hanya ketika ada event-event pemilu atau pilkada yang ada di daerah. Itu berapa tahun itu? Itu paling lama kalau pemilu itu 20 bulan. 20 bulan. Kemudian kalau pilkada itu 12 bulan. 12 bulan. Berarti dalam 5 tahun itu ada 2 kali event ya? Betul. Tapi jangan lupa ada ketika pemilu pilkada itu berbarengan dengan pilihan gubernur. Yang itu temponya hanya sekitar tidak sampai 1 tahun. 1 tahun. Terus mari ngono pilbub, betul. Mari ngono pilpres. Betul. Oke gaweane waktu itu. Betul. Mas Yudi, saya ingin tahu setelah terjadinya pemilu kemarin banyak faktor yang mempengaruhi utamanya di Kabupaten Malang. Ini kita bicara pileg dulu. Pileg itu berjalannya lancar, normal. Terus Bawaslu Kabupaten Malang itu gimana posisinya, penilaiannya dari pemerintah saat itu? Ya, di Bawaslu karena memang kita itu salah satu penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu di Indonesia itu ada 3, yaitu KPU, Bawaslu, kemudian salah satu lagi DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bahwa khususnya di Kabupaten Malang, pemilu yang di tahun 2024 ini memang berjalan lancar. Lancar. Memang ada dinamika terkait dengan proses penyelenggaraannya. Misalnya tentang logistik, misalnya tentang DPT, misalnya nanti ketika pada saat perhitungan suara, rekap suara. Dan itu kita alami semua di Kabupaten Malang. Nggak ruwet di Kabupaten Malang? Dengan wilayah luas loh, betul. Ya, dengan wilayah yang sangat luas loh. Bahwa kami juga memiliki jajaran di tiap kecamatan sampai pada tingkat TPS, sehingga bentuk negara hadir itu karena merekrut jajaran pengawas pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga kami tidak perlu khawatir terkait dengan pengawasannya. Bahwa terjadi dengan pelanggaran-pelanggaran, kami menangani dengan itu. Terbukti bahwa di pemilu 2024 kami juga menangani pelanggaran itu terkait dengan misalnya ada ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu. Ada, kita proses itu. Kalau perhitungan suara kita memang
Kabupaten Malang, khususnya saya berbicara tentang pemilu 2024, kita clear pada rekap perhitungan suara. Pengawasan kita pastikan bahwa tidak ada suara yang dimutasikan di mana-mana. Ya, ya, aman ya. Kalau sesuai dengan catatan kita dan jajaran kita itu lengkap, karena tidak ada nuansa kita dilaporkan atau melaporkan sampai pada tingkat MK atau apapun, tidak ada perhitungan suara itu. Jadi tidak ada mutasi suara dari siapa-siapa calon yang terpilih. Berarti clear. Masing-masing calon itu ya perolahannya ya itu real itu ya. Real itu. Jadi memang selama ini yang dikhawatirkan yang terjadi di banyak daerah itu adalah migran ya. Operasi senyap. Tapi di Kabupaten Malang clear ya. Clear. Dengan satu, tidak ada laporan pemindahan atau mutasi suara. Ya, Mas Yud, kalau saya melihat di Kabupaten Malang ini juga kemarin kan juga pilkada. Betul. Pilkada di Kabupaten Malang. Gimana situasinya pilkada yang kemarin, yang pilkada? Memang secara umum bahwa kegiatan pilkada itu landai. Tidak ada sesuatu yang bersifat ekstrim. Bahwa kami juga melakukan pencegahan, satu bahwa pencegahan terhadap netralitas. Netralitas dari terutama karena apapun yang terjadi bahwa incumbent itu mencalonkan lagi, pasti ada yang nuansanya abuse of power. Nah, kita sudah melakukan pencegahan baik netralitas, melakukan surat-surat pencegahan, melakukan sosialisasi pencegahan pada semua stakeholder, pada TNI Polri, pada ASN maupun pada kepala desa. Berarti kan udah aman, udah clear. Betul. Ya harapan saya memang pemilu ke depan itu masih yang seperti ini. Karena ini periode terakhir ya Mas Yud ya. Periode kedua saya. Periode kedua. Ya terakhir. Untuk di Kabupaten Malang sudah terakhir. Periode kedua dan ya memang kan nggak boleh lagi di Kabupaten. Tidak boleh. Harus jenjang berikutnya ya. Insya Allah seperti itu. Ya harus ke provinsi ini iso nang RI lah. Ya, amin. Ini lagi Mas Yud, ya saya pengen tahu Mas Yud. Karena pemilu mulai diawasi ono zaman ya. Saya pengen tahu ada kenangan gitu, ada apa ya, suatu yang bikin sampai nggak iso lupa bahwa pemilu di tingkat terendah loh Mas ya, kabupaten kota ini tingkat terendah karena nanti di provinsi sama pusat. Lah ada kenangan nggak sampai yang nggak bisa dilupakan? Kejadiannya kan ya lucu-lucu caleg. Maaf aja Mas Yud, saya di awal-awal 2009 caleg kan yo lucu-lucu tuh. Ya. Ono ijazah yang lagi ngetren yo. Ijazah sing umbaslik ngono ya kan banyak. Ini di Kabupaten Malang ini ada kasus itu. Memang ada. Oh, ada ya. Bahwa saya berbicara tentang historis. Saya mengawali mengenal dunia kepengawasan itu ketika pada tahun 2005 ketika saya menjadi panwas kecamatan di Pakesaji. Nah, kemudian baru di 2009 baru menjadi panwas kabupaten. Memang ijazah ini seharusnya itu selesai pada tingkat pengawasan dan pada tingkat pendaftaran di KPU. Ketika integritas para penyelenggara pemilu itu terjaga, maka setiap celah-celah pelanggaran itu pasti diketahui sejak awal. Kita di 2009 saja ada beberapa ijazah yang kami temukan. Baik itu tumbas, saya tidak perlu menyebutkan namanya, tetapi baik itu di calon DPR provinsi maupun kabupaten itu ada. Kasusnya ada beberapa yang itu juga terbukti. Dan akhirnya pada titik akhirnya adalah di PAW atau diberhentikan secara tidak sah. Jadi apa itu diputus untuk tidak sah, mengundurkan diri. Jadi sebetulnya masalah ijazah yang sekarang lagi ngetren itu sebetulnya legalnya, sahnya itu sudah dari tahapan awal. Tahapan paling awal. Kayak
Bapak Jokowi itu sebetulnya ya dari wali kota wis beres bos ya. Kalau sekarang merambat jauh-jauh kayaknya dari situ, karena kalau sekarang dibilang power ya nggak masalah, tapi tingkat wali kota sopo ya yang kenal Bapak Jokowi siapa. Tak kira itu harapan saya clear. Kalau di Kabupaten Malang yang terjadi wong daftarnya wis seru, karena pengawas KPU sama Bawaslu itu mesti ngeros cek langsung, dan kita melakukan apa itu verifikasi langsung ke sekolah yang bersangkutan. Jadi kayaknya terlalu jauh lah kalau gere-gere ini. Ya. Ini maksud. Jadi kalau dari ijazah terus ono kelakuannya mungkin pelanggaran sing paling diingat sampean ono. Ya memang ada beberapa ya memang calon itu pasti mempunyai pendukung-pendukung yang fanatik. Pendukung baik itu ormas, baik itu partainya sendiri. Itu memang kita sering bahwa ada salah satu pemahaman yang berbeda antara peraturan pemilu di wilayah penyelenggara pemilu maupun di wilayah stakeholder. Nah, kadang pemahaman yang berbeda ini menimbulkan hal-hal yang bersifat sampai dilakukan misalnya demo. Yeah. Kita juga beberapa kali demo. Karena aku termasuk yang demo waktu itu. Kita Bawaslu sudah terbiasa, tapi dengan berjalannya waktu dan kita bisa meyakinkan bahwa aturan itu harus dilakukan, maka semuanya itu bisa dikomunikasikan. Gitu. Apalagi di Kabupaten Malang, saya yakin Kabupaten Malang ini masyarakatnya paling cerdas. Saya sepakat itu dan sangat cerdas Kabupaten Malang. Mangraya lah. Kabupaten Malang, wonge top bro. Seingat saya maksud memang ya kan 2009 ya. Iku reformasi, mari reformasi mestinya luar biasa pemilihan, dan ya maaf aja beberapa teman saya memang jadi dewan. Ya maaf aja Pak Dewan. Sekarang lebih apik lah, ya, karena di zaman reformasi terus sekarang ini memang di pemilu itu melalui beberapa pembenahan maksudnya. Betul. Pembenahan, dan maaf aja maksud kalau saya melihat kosnya pemilu saat ini mahal. Untuk menghasilkan produk yang luar biasa memang harus dibayar mahal. Ya, negara. Mungkin anggarannya Bawaslu di tahun 2009 itu piro Mas? Saat itu masih sekitar 2 atau 4 M. 4 M. Ya. Itu untuk pilkada Bawaslu. Untuk pilkada aja, ya. Untuk Panwaslu Kabupaten. KPU kan ya wis gede Pak. Ya. Cetak suara sembarang. Betul. Ya. Sekarang sampai 32 miliar, KPU 111. Ya. Luar biasa menghasilkan produk itu. Terus gini Pak, di pendukung alat dukung pemerintah yang selama itu anggarannya kan dari pemerintah daerah maksudnya. Kalau untuk pilkada pemerintah daerah, kalau pemilu APBN. Maksud anggaran yang segitu banyak ini kira-kira sampai iso nyisakno apa ora ini? Lebih apa kurang itu ada enggak di tahun-tahun mulai 2009 ini ono sing sampai kekurangan ono enggak? Tidak. Di Kabupaten Malang kebetulan stakeholder terutama pemerintah daerah itu sangat memperhatikan kita. Sehingga kita tidak sampai misalnya seperti kami bersyukur bahwa pemimpin kita di Kabupaten Malang, khususnya karena saya ada di Kabupaten Malang, itu memberikan anggaran yang cukup pada kami. Setiap proses yang saya ikuti mulai 2010 Pilbub ataupun Pilbub ya, khususnya Pilbub karena itu anggaran APBD, kita selalu ada silpa. Ada silpa. Yang itu bukan berarti mampuan kita dalam merencanakan anggaran, tidak. Tetapi kita mampu mengefisiensikan anggaran. Efisiensi kami tidak merasa bahwa ketika silpa kami merasa bahwa itu rencananya nggak bagus. Oh tidak, saya mampu mengefisiensikan anggaran dan kegiatan. Padahal ya pemilu berjalan lancar. Pengawasan lancar. Gaji ya tepat waktu. Gaji tepat waktu. Jadi Pak Bukti tenang saja, Bawaslu untuk efisiensi wis pinter. Karena setiap tahun setiap penyelenggaraan akhirnya pasti silpa.
Tapi tahun depan itu lebih berat lagi, Pak Bupati. Jadi mungkin Mas Yudi kepada penganggaran tahun depan masih Mas Yudi ya? Insya Allah kita Oh ya, penganggaran dilebilah. terakhir ya. Ya dilebilah. Kalau 31 jadilah 35. Ya. Karena kayak saya lihat kegiatannya teman-teman tingkat kecamatan, Iya betul. legre kabeh. Ya, dah. Kemarin apa aja? Faktor apa aja sing di kesehatan ditanggung BPJS atau Oh iya, gimana? ditanggung. Jadi kesehatan itu karena memang ada aturan-aturan tertentu terkait dengan BPJS, memang tidak boleh dianggarkan melalui pengusulan itu, tetapi dianggarkan oleh pemerintah daerah saat itu. Nah, tapi pada sisi BPJS kami pun di Kabupaten Malang tidak ada masalah. Ya ada ya jalan. Bahwa apapun, bahwa kita melakukan secara personal pun itu tidak ada masalah. Kami memang mengakomodir kawan-kawan itu untuk memberikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu hal yang penting. Kesehatan itu juga kita tidak tahu kecelakaan kerja macam apapun kita tidak tahu. Makanya secara mandiri kawan-kawan itu apa itu namanya, asuransi tenaga kerja itu dibayar sekali selama tahapan itu, dibayar sekali saja selama tahapan, dan itu untuk mengcover sampai tahapan itu selesai. Nah sehingga kawan-kawan pada sisi untuk menjaga kesehatan atau kecelakaan kerja itu saya kira tidak ada masalah di Kabupaten Malang. Aman ya. Aman. Berarti BPJS kemarin juga. Terus ini enggak kejadian nih. Panwas sing moro ngantuk terus grudu ke kursine tiba ngono ada enggak ya? Tidak sampai itu terjadi, tetapi di mulai 2009 sampai sekarang ada. Itu terjadi di 2019 saat pemilu serentak pertama. Oh iya. Nah, itu memang dilaporkan di jajaran kami itu terutama karena saat itu beban perhitungan suara itu sangat berat, hampir seminggu atau lebih itu kawan-kawan banyak yang stres atau nervous. Iya. Banyak sekali itu di sisi pengawas itu yang nervous, kemudian ya apa? Tuh gak turu. Terus kayak hilang ingatan, terus kayak itu ada. Dan itu ada dan terjadi ketika saya turun di lapangan terjadi itu. Terjadi. Betul ya. Saya tahu betul bahwa misalnya ada seseorang yang ketika hitungan itu kan sampai malam dan beberapa hari. Iya. Sampai ada yang itu, ini mohon maaf. Contoh saja Pak Yogi, bahwa misalnya ada penambahan suara 10 ditambah 10 gitu. Dia ngotot. Mas, ini salah, seharusnya 20. Dia mengisi 100 sekian. Dia ngomong, "Loh bener ini, sudah bener." Kami makan, "Mas, salah." Dia benar. Karena saat itu sudah jam hampir 12:30. Maka kami koordinasi dengan KPU. Pak KPU, biar aja dulu nanti, biar ngopi-ngopi dulu. Akhirnya kita kasih kesempatan ngopi hanya 10 menit. 10 menit ngopi. Setelah itu kita panggil lagi petugas itu di KPPS itu. "Mas, ini tadi 10 tambah 10 kok 101. "Oh iya Mas, saya salah." Nah berarti tingkat stressing saat itu di 2019 begitu beratnya. Dan itu terjadi dan saya membuktikan sendiri bahwa jajaran kami pun mengalami itu. Mestine biarane PTPS yo, iku mahal yo. Karena beban pekerjaannya tinggi. Ya. Tapi untunglah karena negara hadir, kemudian di 2024 itu honor atau honornya kawan-kawan KPPS itu kan naik semua. Naik semua. Hampir KPPS 2 kali lipat. Iya. Lek Bawaslu sama. Oh naik juga. Sama. Mulanya sampai rada sumringah ya. Tapi untuk jajaran ad hoc. Iya. Ya. Terus ini Mas, pemilu sudah selesai. Pengalaman ya wis reno-reno ya. Artinya sampean sebetulnya tahu betul tentang persoalan kepemiluan. Saya pengen tahu Mas, sebetulnya pengalamannya jenengan dari sana. Terus skripsinya sampai tentang kepemiluan juga. Betul, tentang bagaimana mengatasi sistem ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Mas, idealnya piye Mas? Pemilu itu mungkin dari pemilihan gubernur, bupati, DPR, presiden, bupati. Ini kan sampai selama negara demokrasi ini berjalan, sampai tahu belum?
idealnya menurut sampean piye pemilu itu? Begini, bahwa satu dibutuhkan karakteristik dari penyelenggara pemilu, karakter dari penyelenggara pemilu. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggara pemilu mempunyai 3 hal tugas pokok. Yang satu adalah edukasi. Edukasi baik peraturan, baik apapun terkait dengan peraturan penyelenggaraan. Kalau kami di Panwas, kalau kami di lembaga pengawasan, maka edukasi. Kami itu sudah terbiasa melakukan sosialisasi kepada baik itu parpol peserta pemilu, baik itu stakeholder tentang edukasi apakah aturan main terkait dengan kepemiluan maupun pilkada. Itu edukasi. Yang kedua adalah karena kami ini lembaga pengawasan, kami juga merupakan lembaga yang advokasi. Yang bisa digunakan pada satu titik tertentu kami membuka ruang waktu 24 jam di lembaga kami untuk siapapun para peserta untuk berkonsultasi dengan kami. Tetapi jangan lupa kami juga lembaga yang menangani pelanggaran itu, yang menyampaikan dan melimpahkan kepada aparat penyidik. Yang kalau di pemilu ada yang namanya sentra gakumdu, penegakan hukum terpadu, yang itu neng kantornya sampai betul, ya. Ada lembaga kepolisian, ada kejaksaan, dan ada Bawaslu. Di sana maka setiap penanganan pelanggaran itu yang bernuansa pidana pemilu maupun pemilihan itu kita godok di sentra gakumdu itu. Nah, itu lembaga advokasi. Yang ketiga tugas kita adalah wisdom. Apa itu Mas? Wisdom apapun yang bahwa pada titik tertentu kita itu melakukan kebijakan. Duwe policy dhewe. Punya policy bahwa seolah-olah bahwa wisdom itu hal yang kebapaan. Bahwa aturan di wisdom tidak bisa, bukan itu. Salah satu tugas wisdom adalah kita melakukan penyelesaian proses sengketa cepat. Jadi ketika sengketa cepat itu ketika ada sesuatu terjadi antara ketidakpahaman antara pemilu dan antara peserta dan peserta, antara peserta dengan penyelenggara pemilu akibat sebuah keputusan KPU yang tidak disetujui, yang tidak dimengerti atau dipahami oleh peserta. Nah, itu kita menyelesaikan itu. Kalau misalnya terjadi di kecamatan, maka ada yang namanya sengketa cepat. Yang itu terjadi pada hari itu diselesaikan hari itu. Tetapi ada yang berujung mediasi atau adjudikasi, sidang kecil istilahnya. Dan kita diberi waktu 12 hari untuk menyelesaikan itu. Contohnya di pemilu di 2020 itu, pemilihan. Ada calon independen yang mengajukan sengketa cepat karena dia tidak lolos verifikasi. Calon independen itu mengajukan sengketa ke kita. Kita lakukanlah mediasi tidak berhasil, kemudian kita lakukan adjudikasi. Nah, karena bukti-buktinya cukup dan kuat, maka kita rekomendasikan kepada KPU untuk melakukan verifikasi ulang terhadap calon itu. Dan ternyata calonnya lolos kok. Nah, berarti ini ketidakcermatan bahwa siapa-siapa penyelenggara itu bisa disengketakan di Bawaslu. Dan Bawaslu memiliki itu. Jadi nggak usah adu-adu. Sebenarnya nggak perlu sampai ke MK. Kita itu bisa menyelesaikan masalah itu. Saya ingat betul Bawaslu ini kan selama ini terkesan apa ya? Kalau pengertian saya orang awam itu ngawasi megawene KPU. Kalau awam saya. Apa betul itu, Mas? Fungsinya di situ kan? Tidak, bahwa kita adalah menegakkan dan memastikan setiap penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan. Bahwa pelaksana aturan itu adalah personalnya KPU, ya mau tidak mau. Karena personalnya adalah KPU, tetapi aturannya dan cara kerjanya itu yang kita awasi. Berarti sebetulnya bareng sebenarnya. Sing rukun lah KPU Bawaslu ya. Kalau anggarannya sampean sing gede soalnya sampean bondo kertas. Iya toh. Lek Bawaslu kan bondo kamera. Ini lagi Mas Yud pengalaman yang menarik bagi saya di kepemiluan saat ini adalah beberapa orangnya wadule, Mas. Wadule itu ya kalau sekarang udah dibentuk gakumdu. Nah, itu saya kira sudah ada penyelesaiannya. Terus menurut Mas Yud, sebetulnya masyarakat itu harus percaya ke siapa, ngono loh Mas Yud ya. Karena ini maaf aja, di skrip ini sampean itu karena
karena keprihatinan masyarakat sebagai calon pemilih iku nggak percaya nang lembaga-lembagane sampean, lembagane KPU, DKPP iki gak percaya kaya wis ana aturan maine kaya ana ngono lho Mas. Ya. Itu menurut sampean apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang atau Bawaslu ke depan atau KPU ke depan untuk menerangkan ideale pemilu itu harusnya begini. Ini yang harus dilakoni. Ini tahapan awalnya kudu ngene. Piye menurut Mas Ya. itu piye? Bahwa kita tidak menutup mata bahwa setiap orang itu berpolitik. Setiap orang mempunyai ikatan emosional dengan siapa-siapa, apalagi ini pemilu. Gitu. Apalagi ini pemilu. Nah, fungsi edukasi ini terutama Bawaslu dalam menjelaskan aturan-aturan main. Karena Bawaslu itu harus menguasai 2 undang-undang. Satu undang-undang penyelenggaraan maupun peraturan-peraturan KPU tentang pelaksanaan proses penyelenggaraan dan pengawasan. Nah, memang kami tadi mengatakan bahwa salah satu tugas pokok kita adalah edukasi. Survei membuktikan di kita bahwa laporan di kita banyak. Ya. Bahwa laporan dari masyarakat dan kita terima, kita selesaikan. Di pemilu kemarin itu laporan yang di kecamatan saja ratusan itu selesai di tingkat kecamatan. Yang kita ada nuansa yang namanya pencegahan. Ketika laporan itu disampaikan, kita melakukan investigasi. Atau kalau laporan itu tidak jelas, itu menjadikan info awal kita. Gitu. Jadi kita tidak hanya diam, nggak terbukti, enggak. Itu merupakan info awal yang kita melakukan investigasi sendiri. Ada potensi enggak pelanggaran ini? Maka kita lakukan pencegahan. Nah, jajaran kita itu sudah kita bina, sudah pinter-pinter kawan-kawan itu sampai pada tingkat TPS itu melakukan pencegahan itu. Nah, sehingga memang kita tidak menutup kemungkinan kemarin itu ada kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran tidak netral terkait dengan jabatannya. Kita proses dan kita sudah kita limpahkan kepada Bupati selaku kepala daerah dan sudah diberikan surat teguran oleh Bupati. Dan itu selesai di kita. Bahwa terkait bahwa ada nuansa sampai di 2020 kemarin itu ke MK, nyatanya bahwa ternyata materinya tidak kuat sehingga dicabut. Nah, itu karena sebetulnya sudah diselesaikan di tingkat sudah kabupaten. selesai karena semuanya sudah selesai di tingkat kabupaten. Ya. Memang itu mau sing kan. Karena kemarin itu sama dia dipanggil. Betul. Itu udah clear ya Mas ya? Ya, memang salah satu resiko dari penyelenggara pemilu, kita itu mesti dilaporkan ke Dewan Etik. Iya. Seolah-olah bahwa kita itu berat sebelah. Misalnya calon A itu kalau ada penanganan pelanggaran menggebu-gebu. Kalau calon B ada lemes-lemes. Enggak ya. Survei membuktikan bahwa itu kita melakukan dan berimbang. Kita melakukan berimbang. Administrasi kita lengkap, diperiksa juga lengkap. Kita mampu memberikan keterangan di Dewan Etik itu lengkap berdasarkan bukti, berdasarkan kenyataan dan fakta. Ternyata memang begitu, sahabat Memo ya. Jadi beliau itu sudah nyegah sebetulnya selesai di kabupaten. Tapi karena beliau itu kemarin dipanggil ke Jakarta untuk menerangkan, dimintai keterangan. Ternyata keterangannya diterima dengan baik dan kayak selesai sudah. Ini pengalaman yang saya belum sampai sekarang itu makanya S2-nya sampean itu menggarap kepemiluan. Betul. Ya, jadi tahu betul seluruh pemilu. Beliau ini luar biasa ngelonto. Ke depan, saya bilang ke depan, sampean wis pengalamannya banyak. Ono iki salah satu partai arep ngrebut sampean menjadi calon ya apa? Insya Allah, saya masih berkarir di penyelenggara pemilu. Masih berkarir di pemilu. Jadi karena udah laris, kalau beliau itu banyak partai yang sudah mau minang. Karena kalau beliau nyalon, saya kira udah selesai. Karena pemilu zaman reformasi sampai sekarang ini penyelenggarannya beliau. Dan ini periode kedua. Periode kedua setelah menjadi Bawaslu Kabupaten. Bawaslu ya. Sebelum itu ya beliau sudah jabat. Kalau di total sudah
Berapa Ya tahun? mulai 2009 sampai sekarang ya hampir 16 tahun. 16 tahun. Kalau nanti berakhir 2028 Iya betul. 19 tahun. 19 tahun. Separuh ya. Separuh ini pengawasan ya. Saya lebih terang lagi ke depan ini karena ya di kabupaten sudah tingkat pengawasan. Nah, ke depan ini kan sudah ada planning ke depan ya. Di samping saya ini kan masih melakukan kegiatan sosialisasi demokrasi ya. Dan penguatan demokrasi tentang Ya, kepemiluan. ya. Harapan saya nanti bekal ini untuk ke depan mungkin ya mosok neng Bawaslu tok, neng KPU lah kali-kali cekno apa ono pengalaman. Iya. Gelute itu kayak lek gelut sampean jago. Bawaslu kan gelut tok. Kan? Karena memang lembaga pengawasan. Pengawasan. Lek KPU kan lembaga ngelem-ngelem ya. Ya, artinya beberapa peserta pemilu boleh nang KPU luar biasa. Bapak itu baik. Luwe ning Bawaslu Mas Yud, pengalaman saya kalau API sampean, iku ya, iku gitu loh. Harapan saya ke depan itu ada nggak keinginan nggak Mas ning bukan di pengawasannya, di penyelenggarannya ning kayak ning KPU atau piye? Ya saya tergantung nanti apa ya, Allah menuntun hati saya untuk saya harus daftar ke KPU atau ke Bawaslu. Saya kira baik Bawaslu maupun KPU itu sama-sama baiknya untuk saya berkarir di bidang penyelenggara pemilu. Enggak, maksudku supaya gak ketok lek keren. Ya. Nah Bawaslu itu ketok keren. Kan yang pegang selemprit kan sampean. Iya, kalau betul. Bawaslu itu prit sana, itu melanggar gitu loh. Ya itu yang harapan saya ke depan itu dunianya sing beda lah. Yo, ojo nang pengawasan, sekali-kali neng KPU ya, entah itu provinsi ataupun di pusat supaya alurnya tahu betul melalui wis tingkat dasar ya. Karena Mas Yud itu di Bawaslu kabupaten dan yang tarung real itu sampean. Ya, menghadapi DPR RI, tim sukses presiden itu ya memang kabupaten ada di tangan sampean. Setahu saya begitu. Ya. Kalau harapan saya ke Mas Yudi ya di KPU lah sekali-kali lek ngene iki gak oleh. Ngono lho ya, lek ngene iki gak oleh karena itu yang supaya negeri ini bisa gak ujuk-ujuk pendatang baru. Karena setiap tahun Mas Yud, ini peserta pemilu orang baru. Lek incumbent itu kan menang Mas Yud ya. Ya mungkin kayak kasus kemarin itu, ini dialami bahwa mereka menerjemahkan sebuah undang-undang pemilu menurut persepsinya dia. Itu yang kadang-kadang saya ini problem saat ini itu. Kita tahu sendiri mungkin masalah ijazah tadi dari tingkat pendaftaran saja, sampean sudah tahu. Iya. Lah iki kok iso sampai level presiden, sing nyeleneh-nyeleneh. Ya, maksud saya kadang orang pinter itu kita keblinger, ya. Keblinger betul tentang negeri saat ini nih lagi mengalami itu. Di 2029 akan dilaksanakan penyelenggaraan lagi. Boleh punya gambaran Mas? Kayak 2029 itu idem dengan ini atau beda lagi formatnya? Saya kira ya memang para pemimpin kita yang di Jakarta saya kira memberikan format yang terbaik untuk penyelenggara pemilu. Tetapi format itu pun karena kami ini sebagai penyelenggara pemilu, kami ini pelaksana undang-undang. Apapun terkait dengan pelaksanaan itu yang terbaik yang harus saya laksanakan sebagai penyelenggara pemilu. Ojo nganu ya, ojo bantah ya. Tidak membantah dan tidak melakukan inovasi-inovasi di luar ketentuan yang berlaku. Iya. Berarti pemilu ke depan kayaknya ya menurut beliau yang sudah 19 tahun berkarir mulai 2008 nanti 2028 kayaknya nggak jauh-jauh beda karena regulasi ini kayaknya tetap aja ya. Insya Allah seperti itu. Cuma namanya. Kalau katakanlah berbeda mungkin semoga itu sesuatu yang lebih baik bagi proses penyelenggaraan pemilu. Secara keinginan di kepemiluan kita udah nggak meragukan ke Mas Yudi hafal betul. Dan nilai pemilu ya teman-teman yang baru ini banyak belajar cara mengatasi konflik sampai luar biasa Mas.
Karena sampean itu tipe orang banyak mendengar. Sampean nggak pernah ngomong dulu, pasti banyak mendengar dan regulasinya tetap kepada pemegang undang-undang. Acuannya pemilu. Saya sempat meliput Mas Yudi dikala menyelesaikan sebuah sengketa. Kayaknya sampai ini pasti menanyakan apa sih inti masalah no. Ternyata sampai dulu di situ Mas Yud punya data data yang sampai sebut data awal tadi, ternyata sampai sudah rekap ini semua. Akhirnya di kabupaten ya saya kira problemnya di Kabupaten Malang kan ya kabupaten terbesar Mas. Betul. Jadi majemuknya mulai ujung sana sampai ujung sana ya kayaknya capek kalau saya melihat. Harapan saya ke Mas Yudi ke depan kalaupun ini harus berjalan pemilu ini sampai di penganggaran, saya rasa anggarannya dilebihno. Iya, insyaallah seperti itu. Dilebihno lah supaya gedungnya apa Bawaslu Kabupaten ya maaf aja pos kamling apa gedung gitu loh. Mungkin ada informasi terbaru Mas Yudi. Ya memang setelah kami ini tadi hari ini Mas Yudi. iya hari ini kan? melaporkan silpah untuk anggaran hibah APBD Pilkada 2024 ke Bupati. Memang kami menyilpakan sekitar ada silpah sekitar 2,6. Wih, 2,6 M. irit banget ya. Itu ya. Nah, kami juga meminta perhatian dari Bapak Bupati terkait dengan kondisi kantor sekretariat Bawaslu itu. Kami memang memerlukan ada renovasi atau rehab gedung terkait dengan itu. Memang saya tidak memungkiri bahwa di kantor Bawaslu Kabupaten Malang itu kalau musim hujan pasti akan menjadi kolam. Oh ya. Pasti akan menjadi kolam. Nah, Karena rumah saya dekat sana Mas ini, rumah saya dekat itu loh. nah itu menjadi perhatian Bapak Bupati untuk tadi sudah menjanjikan kepada kami untuk segera dilaksanakan renovasi. Oh, ya dibangun lah. Ya Pak Bupati silvanya 2,6. Anggarannya habis berapa itu Mas? Berarti 32 sekitar ya enggak untuk bangun gedung ini sama mengajukan. Terus terang kalau itu ada yang pihak mungkin Cipta Karya yang akan nanti menghitung terkait dengan itu. Tapi Pak Bupati sangat memperhatikan dan segera tadi memperhatikan usulan kita untuk melakukan renovasi gedung sekretariat Bawaslu Kabupaten. Iya, Mas Yud di kantor sampean sekarang itu parkir bermasalah. Iya karena memang sempit. Iya, kantor parkirnya bermasalah. Terus irigasinya masalah, ya toh. Jadi kalau saya ngeliput gini sampean pas musim hujan, wajah sepatu saya itu mahal, ya toh sampai ke komono kan yo malu ya dah. Iya. Karena sepatu saya tidak dianggarkan oleh APBD. Jadi setiap ngeliput di kantor Bawaslu itu kalau hujan, karena pemilu itu pas mesti hujan loh Mas. Kemarin hujan. Iya, kemarin itu saya ya, masa wartawan kalau kayak kita ngeliput sampai cekeran kan pantas ya. Jadi anggarannya kalau prediksi saya yang habisnya 2 miliar itu kanggo bangun gedung tak kira selesai lah. 2 lantai lah bawah ya. Untuk parkir gitu loh ya. Terus kedua ya mungkin ya maaf aja banyak ruangan yang mestinya bagi saya ya kurang layak lah. Kantor Bawaslu menginterogasi orang, menerima laporan ya masa kayak ya maaf aja ya kayak pos sapam gitu ya dia. Ruangannya ketua, ruangannya beberapa komisioner tak kira ya ideal lah. Dibangunlah 2 lantai. Lantai pertama itu untuk parkir atau apa, yang lantai kedua untuk kantornya sampai. Oke, Mas Yudi terima kasih, sukses selalu Mas Yudi untuk ke depan. Harapan saya nanti kalau ada tentang pemiluan saya bisa manggil Mas Yudi ya. Sewaktu-waktu bisa diskusi ya. Oke, terima kasih sahabat Memo semuanya. Hari ini kita ngobrol tentang pemilu dengan Mas Wahyudi, Ketua Bawaslu Kabupaten yang sudah banyak bercerita suka dukanya. Nantikan pertemuan ngobrol-ngobrol kami selanjutnya di sahabat Memo semuanya. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih kembali Pak Yogi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ojo lali subscribe, like dan komen. Sip lur.